Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Iqbal di channel Dokter Pesisir. Di vlog kali ini kita akan sedikit membahas mengenai salah satu penyakit yang menempati posisi 1 dengan kunjungan paling sering di tahun 2020. Apa itu? Yaitu hipertensi, penyakit hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Ini merupakan penyakit yang paling sering, paling banyak diderita oleh pasien di Puskesmas Launti. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait mengenai penyakit hipertensi, saya ingin menyampaikan bahwa hipertensi atau hipertensi esensial ini adalah salah satu penyakit yang kita belum tahu apa sebenarnya penyebab pastinya. Kita belum tahu penyebabnya. Nah, tapi dari angka kejadian hipertensi ini terus meningkat. Angka kejadiannya terus meningkat, kemudian masih banyak yang belum mendapatkan pengobatan. Adapun yang mendapatkan pengobatan tapi tidak teratur, adapun yang sudah teratur pengobatannya tetapi komplikasinya lagi atau munculnya lagi beberapa jenis penyakit yang didasari oleh penyakit hipertensi itu masih ada. Jadi ini menjadi masalah kita bersama. Ya, karena berhubung kita belum mengetahui apa sebenarnya dia punya penyebab yang pasti, tetapi kita harus mengenali gejala-gejalanya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi angka kejadian hipertensi. Yang pertama, gejala-gejala apa saja yang masuk dalam kemungkinan bahwa dia hipertensi. Gejala itu merupakan keluhan apa saja yang kita rasa biasanya kalau pada pasien-pasien hipertensi, seperti sakit kepala, tegang leher, jantungnya berdebar, pusing, mual, muntah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu gejala-gejala yang biasanya dirasakan. Tetapi ingat, tiap orang tidak memiliki gejala yang sama. Jadi gejala-gejala yang saya sebutkan tadi belum tentu semuanya ada, dan belum tentu juga dia hipertensi walaupun tidak ada gejalanya. Jadi seperti itu. Dia bisa saja terjadi hipertensi tetapi gejala yang muncul itu tidak ada. Karena begini, saya pernah mendapati seorang pasien dengan tensi 180 per 110 tetapi tidak ada keluhan. Malah keluhannya ini, gejalanya ini hanya gatal di kakinya. Nah, karena memang prosedurnya adalah melakukan pemeriksaan fisis terlebih dahulu, makanya ditahu bahwa dia ternyata hipertensi. Kemudian ditanya, apakah ada gejalanya? Apakah ada apa yang dia rasa? Apa yang si bapak ini rasa? Ternyata dia tidak merasakan gejala yang saya sebutkan tadi, tidak merasakan apapun. Hanya sekedar itu. Kemudian diulang lagi tensinya dan seperti itu lagi. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja faktor-faktor yang kemungkinan bisa mempengaruhi terjadinya hipertensi ini? Ada 2 jenis. Yang pertama, ada faktor yang kita bisa ubah dan ada faktor yang kita tidak bisa ubah. Nah, yang pertama dulu, faktor yang kita tidak bisa ubah. Faktor yang kita tidak bisa ubah yaitu yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin kita tidak bisa ubah. Yang kedua, umur. Semakin hari semakin bertambah umur. Tetapi umur ini kita tidak bisa ubah. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor dari keluarga. Keluarga juga ini merupakan salah satu faktor risiko, tapi tidak bisa kita ubah. Tidak mungkin seseorang mengganti ibunya, dan tidak mungkin seseorang mengganti
ayahnya. Nah, tetapi ada faktor-faktor yang kita masih bisa ubah untuk mencegah terjadinya hipertensi. Ini faktor-faktor ini yang biasanya yang saya lihat di lingkungan kita di Kecamatan Laonti. Seperti apa? Yang pertama, dari pola makan. Masyarakat Laonti cenderung makan itu makanan yang instan, termasuk saya sendiri sebenarnya. Cenderung kita makan makanan yang cepat saji, seperti mie instan yang langsung jadi, tinggal masak sebentar langsung jadi. Kemudian seperti ikan kering. Nah, sebenarnya ini juga bukan merupakan bukan merupakan kemauan pribadi kita seperti itu, tapi memang terkadang keadaan yang membuat kita seperti itu. Contoh, di pesisir ini tidak banyak buah yang bisa tumbuh. Tidak banyak buah yang bisa tumbuh, dan kemudian juga tidak ada masyarakat yang memang spesialisasinya untuk menanam buah-buahan. Kemudian di pesisir ini akses untuk mendapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan itu tidak banyak. Jadi sayuran itu biasanya dikirim dari Kendari. Sementara kapal itu biasanya kadang dia terlambat. Sayuran tiba di puskesmas itu terkadang sudah layu, dan kalau sudah layu jarang ada pembeli yang membeli. Kodenya seperti itu. Kemudian di musim-musim ombak, bulan-bulan 7 ke atas atau musim timur, itu jarang ada nelayan yang berani untuk keluar melaut, untuk keluar mencari ikan. Karena kenapa? Karena ombaknya terlalu besar. Jadi ikan-ikan yang sebelumnya sudah pernah ditangkap itu dikeringkan jadi ikan kering. Nah, kalau ikan kering berarti konsumsi garamnya kita itu meningkat. Konsumsi garam meningkat, kemungkinan untuk meningkatkan juga faktor kejadiannya hipertensi. Kenapa saya bilang demikian? Karena untuk sekarang sudah mulai saya temukan pasien-pasien di umur 27, 28, tetapi tensinya itu sudah ada yang 150, 170, itu sudah ada. Utamanya lagi di daerah-daerah desa-desa pesisir. Nah, itu tadi faktor-faktor yang kemungkinan ada di Laonti. Masih ada beberapa faktor yang biasa masuk di penyebab terjadinya hipertensi, seperti adanya obesitas, faktor stres, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang sebenarnya masyarakat khususnya daerah pesisir itu yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau kita berpikir melihat pada permasalahannya, itu kita bisa berpikir bagaimana bisa menghadirkan sayuran-sayuran atau buah-buahan, kemudian ikan-ikan segar dan sebagainya, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, untuk kita persiapkan di awal. Contoh, semisal alangkah lebih bagusnya kalau seperti pengadaan buah itu disediakan oleh misal oleh desa, oleh kecamatan kan, itu disediakan untuk seperti pasar buahnya, pasar buah, pasar sayur yang khusus untuk mengolah makanan-makanan yang seperti itu. Karena itu yang paling kita butuhkan. Kemudian bagaimana juga kita mencegah dengan olahraga. Saya juga mau katakan bahwa masyarakat Laonti ini untuk olahraganya sendiri hampir dikatakan bahwa mereka itu tiap hari aktivitas fisik tinggi.
Nah, jadi kalau kita edukasi ke masyarakat untuk lakukan aktivitas fisik, sebenarnya mereka lebih aktif untuk melakukan aktivitas fisik, ya, seperti berkebun, dan mereka jarang tinggal untuk di rumah. Aktivitas fisik yang terus menerus, seperti itu. Untuk kejadian obesitas pun juga di kecamatan kita itu masih sangat boleh dihitung jari lah untuk pasien hipertensi dengan obesitas. Tetapi ada beberapa seperti merokok itu kita bisa masukkan dalam pencegahan untuk terjadinya angka kejadian hipertensi ini. Jadi untuk di Laonti sendiri, teman-teman masyarakat di Kecamatan Laonti, kalau bisa untuk kebiasaan merokok ini boleh dikurangi atau dihentikan. Itu lebih bagus untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit hipertensi, seperti itu. Untuk kemudian yaitu melakukan diet garam atau pembatasan konsumsi garam. Nah, ini mungkin sedikit agak berat untuk masyarakat di Laonti, khususnya pada saat musim timur. Jadi kalau bisa untuk masyarakat yang terdiagnosis hipertensi, sebaiknya konsumsi ikan asinnya itu dikurangi, atau sebaiknya tidak dikonsumsi lagi untuk ikan kering, seperti itu. Nah, karena demikian adanya, jadi pencegahan yang lain seperti kita mengadakan atau dikirimkan tempe atau tahu dari Kendari itu lebih baik untuk mencegah perburukan dari masyarakat yang sudah terdiagnosis hipertensi, seperti itu. Untuk masyarakat yang telah terdiagnosis hipertensi, dari awal saya sampaikan bahwa permasalahannya itu salah satunya adalah tidak mendapatkan pengobatan yang teratur. Saya sangat berharap, kami semua sangat berharap itu untuk masyarakat yang terdiagnosis penyakit hipertensi agar teratur untuk datang ke puskesmas ambil obat. Karena biasanya nanti dia sudah bergejala kembali, sudah ada lagi keluhan kembali, baru datang lagi ke puskesmas untuk ambil obatnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Obatnya itu putus sambung. Ya, karena kejadian yang selama ini biasanya masyarakat kalau sudah diberikan obat kemudian tidak ada keluhan, dia akan pulang ke rumahnya, kemudian dia akan kembali ke puskesmas kalau keluhannya muncul kembali, keluhannya mulai lagi, baru dia muncul ke puskesmas untuk kembali ambil obat lagi. Nah, ini yang dikatakan bahwa sulit untuk mengukur bagaimana keberhasilan obatnya, karena memang agak sedikit miss, putus-putus pengobatannya, seperti itu. Kemudian juga keaktifan dari masyarakat di kegiatan-kegiatan puskesmas seperti posbindu lansia, dan macam-macam yang berbau pemeriksaan kesehatan itu sebaiknya kita rutin untuk lakukan. Kita rutin untuk melakukan pengecekan kesehatannya kita. Dicek tekanan darah, dicek gula darah, dan sebagainya. Kita rutin lakukan di posbindu. Ya, jadi harapan saya sebaiknya semua masyarakat berbondong-bondong untuk memeriksakan kesehatannya jika ada posyandu-posyandu yang datang ke desa-desa masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, penting untuk
Bapak Ibu ketahui bahwa hipertensi ini mempunyai komplikasi jangka panjang atau yang kita kenal dengan dampak dari hipertensi yang lama itu seperti apa. Jadi kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit yang berkomplikasi itu ada ke depannya, seperti terjadinya kegagalan jantung karena jantungnya ini pompa terus, akhirnya dia capek dan dia terjadi komplikasi gagal jantung. Terjadi pecahnya pembuluh darah dan sebagainya karena tekanan darah yang terus-menerus meningkat tanpa terkontrol. Seperti itu. Dan masih banyak lagi komplikasi. Kalau di medis ada komplikasi yang panjang untuk pembuluh darah yang besar, dan ada komplikasi jangka pendek yang ke pembuluh darah kecil yang sudah mulai mengganggu ke penglihatan, susah melihat, kabur penglihatan, datang tiba-tiba penglihatannya, matanya tidak bisa melihat, kemudian tiba-tiba sakit dadanya datangnya, tiba-tiba sakit dada, tiba-tiba sesak nafas. Nah, seperti itu. Ini komplikasi yang mungkin terjadi di pasien-pasien untuk hipertensi. Sering saya katakan kepada masyarakat yang datang dengan hipertensi, kalau bisa ini obat yang diminum, sebelum habis dia harus datang kembali. Untuk apa? Dia harus datang kembali dan membawa semua bungkus obat yang diminum. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa si pasien ini minum obat. Seperti itu. Si pasien ini minum obatnya dengan teratur. Jadi kemungkinan untuk terjadinya komplikasi itu kita bisa berhitung. Seperti itu. Kemudian untuk masyarakat yang telah minum obat kemudian terdiagnosis hipertensi, ini sebaiknya diinformasikan kepada keluarganya bahwa dia ini adalah pasien hipertensi. Agar apa? Agar keluarganya tahu bahwa pasien ini harus minum obat. Pasien ini pengobatannya harus teratur, minum obatnya tiap hari. Kemudian bagaimana pola makannya, bagaimana makanannya itu untuk dibantu dijaga. Selain itu juga untuk anggota-anggota keluarga yang lain seperti anaknya untuk tetap menjaga dietnya, untuk menjaga badannya agar tidak terjadi obesitas. Seperti itu. Saya kira cukup sekian untuk vlog kita hari ini. Saya akan membuat vlog seperti ini lagi untuk beberapa penyakit yang paling sering, kunjungan paling sering datang ke puskesmas. Jika ada pertanyaan atau ada kata-kata yang salah, silakan tulis di komentar. Untuk masukan terkait bagaimana teman-teman sejawat, untuk teman-teman nakes yang lain, jika ada usul bagaimana sebaiknya penanganan hipertensi khususnya di daerah-daerah terpencil seperti kami, silakan ditulis di kolom komentar. Saya kira cukup sekian untuk vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Dr. Pesisir. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.